Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Umpri Podcast. Nah, Umpri Podcast kali ini kita mau bahas tentang a message for everyone yang tidak melanjutkan jalannya di UTBK. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sudah berpengalaman di UTBK ya gitu, dan berpengalaman gagal lebih tepat. Oh iya, okay. Berpengalaman gagal di UTBK dan nanti bakal sharing-sharing tentang ceritanya gimana sih akhirnya bisa survive di kegagalan ini gitu. Oke, sebelum kita cerita, aku mau mbaknya kenalin dirinya dulu. Boleh? Boleh dong. Silakan. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Sekar Sur Azizah. Jangan lupa namanya dispasi antara Sekar sama Surnya, karena kalau digabung jadi Sekasur. Okay. Bahaya. Ya, tahu lah ya. Jadi boleh panggilan Sekar, bebas apa aja. Yang penting jangan ibu. Oke. Jangan ibu dulu, masih. Padahal tadi aku mau nanya boleh dipanggil ibu nggak? Jangan gitu. dulu, jangan dulu. Dan kebetulan Sekar dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, angkatan masuk tahun 2018. Wah, oke. Berarti ini udah di semester akhir ya? Alhamdulillah, tinggal menanti wisuda. Oh, Masya Allah. Hebat banget Mas Sekar. Oke, jadi kemarin itu baru banget adik-adik SMA kita itu terima kabar kelulusan SBMPTN-nya gitu. Oke, buat ya teman-teman yang sudah berhasil, aku secara pribadi ucapin selamat. Dan buat yang belum, ayo tetap semangat, jangan nyerah. Masih ada jalannya di tempat lain, iya kan? Bener banget. Dan ya bener sih Mbak, jangan pernah patah dulu, nggak usah merasa dunia ini berakhir. Iya, bener. Oke, nah cerita soal gagal di UTBK, ya percaya deh kalau itu tuh nggak cuman kamu loh gitu yang pernah gagal. Aku pribadi aja tuh pernah gagal juga. Dan mungkin Mbak Sekar of course dong, karena kita mau cerita tentang ini nanti. Kebetulan. Dan mungkin juga teman-teman di sini, kru ini juga mungkin pernah gagal sebelumnya. Tapi finally kita ketemu nih sama jalan yang paling cocok sama kita, karena emang Allah itu sudah menakdirkan gitu. Tinggal kita aja yang ngejalanin. Oke, gitu ya Mbak Sekar ya. Aku mau ini dong, Mbak Sekar boleh gak sih cerita tentang pengalamannya kemarin waktu sudah coba UTBK dan gagal, akhirnya survive sampai sekarang. Yang sedikit informasi kalau Mbak Sekar ini lulus S1-nya itu sebenarnya 3,5 tahun. Alhamdulillah. Jadi karena memang program kita itu harus 4 tahun, di semester akhir ini Mbak Sekar itu cuma nunggu jadwal wisuda aja ya gitu kan. Jadi ya waktu orang lain masih sibuk-sibuknya skripsi, Mbak Sekar tuh udah bisa nyelesain skripsinya gitu, udah tinggal ketinggal nunggu aja gitu. Ya sepertinya tinggal nunggu ya. Iya, nunggu dan sibuk-sibuk sama jobnya yang sekarang ya. Alhamdulillah. Oke. Boleh dong ceritain. Halo semuanya teman-teman, Sekar mohon izin bercerita ini tentang kisah bagaimana kita semua pernah gagal. Yang namanya proses, nggak ada proses itu mulus, nggak akan pernah ada. Kita macam-macam, mungkin salah satunya mungkin ini UTBK. Tapi yang namanya gagal kita pasti mungkin ada di berbagai hal. Gagal itu bukan berarti gagal stuck di situ aja. Sekar itu alhamdulillah dari kecil orangnya memang alhamdulillah hidup di keluarga sederhana. Ayah, alhamdulillah ayah dan bunda benar-benar mengajarkan Sekar dari kecil itu jiwa-jiwa kedisiplinan. Jadi alhamdulillah bersyukur Sekar akhirnya Sekar bisa dididik sampai seperti sekarang. Dan alhamdulillahnya lagi ayah kebetulan jadi supir, bekerja jadi supir ya di satu PT swasta ya, tahulah kalau masalah gaji ya, kepala keluarga. Dan bunda itu di gurunya bukan PNS tapi honorer. Waktu itu honorer. Dan alhamdulillah baru saja bunda selesai atau lolos ya, namanya P3K seperti alhamdulillah. Jadi di situ mengingat masa kecil nih Mbak Kia, Sekar sebenarnya dari kecil udah benar-benar diarahkan sama impian kita apa, tujuan kita apa. Jadi Sekar memang orangnya
persiapan prepare. Oh iya, well Tapi- prepare ya. Iya, dan kalau bahasa ini kita berencana. Oke. Jadi apa-apa saya berencana, dan memang orang tua juga mengajarkan untuk terus membuat planning kehidupan. Tapi ternyata yang namanya berencana bukan berarti kita harus memaksakan diri, dalam arti memaksakan diri harus itu yang terwujud. Kalau memang berencana untuk menjadikan motivasi itu bagus, tapi kalau berencana memaksakan diri, kita tidak tahu jalan mana yang Allah takdirkan untuk kita itu satu, dan kita juga tidak tahu apa kebaikan-kebaikan di dalamnya. Belum tentu apa yang kamu suka itu terbaik bagimu, dan belum tentu apa yang tidak kita suka itu tidak baik atau buruk bagi kita. Bisa jadi Allah menetapkan yang sangat baik bagi kita. Berawal dari kelas umur 4 tahun, saya tuh udah berharap banget, karena kita dari kecil dikenal yang namanya cita-cita jadi dokter itu sangat Iya, keren. benar. Iya. Dan memang saya udah cita-cita jadi dokter waktu itu. Ya namanya awalnya ngira bakalan berubah, Mbak. Namanya anak-anak ya. Anak-anak ya kan gitu. Alhamdulillah. Tapi ternyata tidak berubah sama sekali, karena udah mulai dilatih, membiasakan diri, bahkan pernah kayak ikut kegiatan-kegiatan gitu loh waktu TK. Akhirnya untuk kedokteran, akhirnya saya memilih untuk jadi dokter anak. Oh, dokter anak. Dokter anak tuh Mbak akhirnya menginginkan karena masuk forum anak. Ternyata qadarullah waktu SMA kita pasti udah mempunyai target itu tadi, kita udah rancang-rancang, dan dari kelas 1 SMA Mbak, saya udah nabung sebenarnya, nabung pelan-pelan, tipis-tipis. Untuk masuk nanti kuliah kedokteran. Ya, persiapan. Gitu. Dan akhirnya Sekar mengikuti tes tahap demi tahap. Nah, alhamdulillah waktu SMA Sekar memang aktif di SMA. Dengan upaya-upaya seperti itu saya berjuang selama 3 tahun. Jadi Sekar sempat optimis untuk lolos di beasiswa-beasiswa ini atau Oh, UTBK iya. ini Mbak, pasti dong yang Iya, namanya. karena ngerasa aku udah well prepared nih. Udah mulai nih, jadi setidaknya ada bahan gitu, ada kekuatan untuk bisa. Nah, ternyata qadarullah SNMPTN Sekar tidak lulus. Tidak Waduh. lulus sama sekali. Di salah satu kampus harapan, saya memang ada kampus harapan tapi di daerah Sumatera. Oh, masih di Sumatera ya. Jadi memang SNMPTN nggak lolos. Ops, bukan berarti saya langsung patah di situ, tidak. Waktu itu karena udah tahu jalur kita tuh banyak ya, jalur kita tuh banyak Mbak, seperti SN, SB, belum lagi PPUD, mandiri-mandiri segala macam lah model-model Iya, beasiswa benar. lainnya. Dan di situ saya ngerasa oke, nggak apa-apa. Ternyata kisah itu dimulai sejak SBMPTN yang paling menyakitkan bagi Sekar. Oh, SBMPTN. Bagi Sekar ya, mungkin pas pula nih momennya teman-teman baru yang SBMPTN ya, baru keluar pengumuman. SBMPTN ini waktu itu Sekar mengambil bidang kedokteran juga, semuanya kedokteran. Semuanya tetap Pilihan 1, kedokteran. 2, 3 kedokteran. Akhirnya secara optimis, semangat belajar, membeli buku dari duit-duit yang sudah saya kumpulkan ya, untuk Yang duit sudah ditabung sejak kelas 1 tadi ya. ya, satu Iya. SMA pelan-pelan. Dan ternyata saya punya ujian demi ujian sih di situ. 3 hari sebelum Sekar tes kalau tidak salah, waktu itu ada ikut pertemuan besar, HP saya hilang. Oh. HP saya hilang. Itu HP-nya bisa dibilang masih baru, maksudnya belum lama banget lah, masih baru. Itu rasanya hancur banget Mbak. Hancurnya kenapa? Karena media pembelajaran Sekar dalam situ. Oh, jadi semua hal yang dibutuhkan sebenarnya untuk nanti ujian tuh ada di sana. Ada di sana. gitu Kita ya. udah mulai belajar kayak daring-daring kayak sekarang kan udah kayak ada beberapa program Iya. belajar melalui daring seperti itu kan. Dan Sekar udah sempat mulai, dan itu pun saking mahalnya biaya belajar kayak gitu, Sekar sama teman-teman sumsum. Oh, Jadi gitu satu ya. akun 4 orang gitu Iya, kan. jadi bareng-bareng ya. Barang gitu paling ya. ganti hari, misalnya kamu hari Senin belajarnya, aku hari Selasa, kayak gitu. Jadi bener-bener gimana caranya tetap berjuang walaupun dengan kondisi yang hemat. Nah, Iya, benar, mungkin ini tips benar. juga untuk teman-teman yang mungkin ya gimana lah ya, yang ingin menghemat, pandai-pandai aja dan dalam mencari relasi dan teman untuk berjuang. Tak kenapa pas hari sekarang SBMPTN itu lagi di bagian kaki kayak luka besar, jadi banyak ngalir seperti cairan atau darah. Itu yang buat Sekar tuh agak panik, ya namanya kita lagi ujian, panik pastinya ya. Iya, pasti itu pasti ganggu banget sama gimana kita bisa Pasti jawab mengganggu. ini ya gitu. Itu saya udah mulai ragu, kayak udah bener-bener dikasih bertubi-tubi ujian sampai emang udah netting duluan, negative thinking. Oh iya. Aduh nggak lulus kalau kayak gini. Sempat sudah punya pikiran seperti sempat itu nih. mikir. Itu bagi saya menurut saya kayak kenangan pahitnya di sana waktu tes. Iya. Akhirnya pas pengumuman nggak, gagal juga. Nah, ternyata gagal. Mungkin Gagal. seperti beberapa teman-teman kita juga gitu ya. Ya, gagal. teman-teman tenang, nanti ada sesuatu untuk teman-teman nih. Jadi di situ akhirnya sekarang bukan berarti saya langsung patah, saya masih mempunyai secil harapan lagi, karena waktu itu ada seperti tes-tes lainnya kayak UTBK mandiri berbagai kampus kayak UTUGM, cuma UI kan
ada kan kampus masing-masing buat jalur tersendiri gitu. Bener. Kayak jadi memutuskan untuk ikut simak semuanya yang kayak gitu-gitu ya. Pokoknya semua kampus yang ada kedokteran akhirnya Sekar menerjang ombak itu, mendaftarkan diri dengan duit yang udah Sekar ditabung sejak awal itu ya. Ya. Dan akhirnya saya semakin belajar Mbak. Nah gini Mbak, jadi pas udah selesai nggak lolos SBMPTN, itulah mulai menjadi tekanan batin bagi Sekar sebenarnya, karena waktu itu ucapan orang-orang masyarakat udah mulai tidak enak. Paling kita dikenal aktivis, mungkin dikenal aktif atau gimana di sana. Jadi kayak ya namanya itu bagi Sekar, awalnya bagi Sekar udah tekanan bagi seorang anak SMA seperti Sekar pada masanya. Jadi kayak masa nggak lulus, masa itu kayak ya paham lah. Sebagai sosok yang dikenal mungkin berprestasi di lingkungan. Ya lumayan, gitu, ya, ada kan, beberapa track record aja gitu iya, kan. I feel you sih Mbak. Itu awal agak down pastinya, cuman dalam hati nggak apa-apa, ini masih ada jalur lain, semoga Allah berikan rezeki di jalur lain. Ridho Allah fi ridhol walidaini wa sakhatullah fi sakhtil walidaini. Ridho Allah tetap pada ridho orang tua dan murka Allah pada murka orang tua. Kita pasti ingin sekali membahagiakan orang tua kita, bahkan mungkin kebahagiaan paling dalam, paling besar apapun yang mungkin kita dapatkan di dunia ini adalah ketika orang tua kita bahagia melihat kita, bersyukur melihat kita, bangga melihat kita. Jadi Mbak, ketika sekarang nggak lulus SBMPTN juga, Ayah sempat bilang, mana bukti? Oh, sempat ditanya sama Ayah, mana nih buktinya? Gitu mana? Karena seolah-olah sekarang kan sangat semangat, excited gitu. Jadi bagi Sekar itu benar-benar apa ya, nyesak, tapi bukan berarti Sekar tidak suka dari kata-kata itu. Bagi Sekar kayak cambukan yang keras. Sekar ternyata begini menghadapi fase itu. Sekar menurut Sekar nggak salah. Kenapa Sekar bilang kayak gitu? Karena orang tua pasti mengharapkan anaknya bisa berproses mendewasakan diri lebih baik. Dan disitu saya merasa itu sampai sekarang masih Sekar catat di buku harian Sekar paling gede. Nggak ada kata proses dalam berbicara, yang ada hasil. Jadi malam itu akhirnya Sekar memutuskan untuk meminta ridho, minta izin sama ayah bunda. Ya bunda izin besok kak ini. Tiba-tiba ayah bunda bilang nggak usah, kalau bisa nggak usah ikut tes, nggak usah ke luar Riau. Awalnya kira cuma nggak usah keluar Jawa, ternyata emang nggak usah keluar Riau lebih tepat. Itu kayak membuat Sekar ini. Oke, sekarang masih berusaha meyakinkan orang tua Sekar dengan apa yang Sekar ulaskan, tapi kita kan ada keluarga besar juga ya Mbak, namanya nggak orang tua kita aja, ada mungkin ante-ante kita, om kita. Jadi sampai menelpon, udah nggak usah ini, nggak usah keluar di Pekanbaru, di Riau ya, aja. Gitu. Pokoknya di Riau aja gitu. Kayak mana ya, hati kita pasti memberontak pada saat itu karena cita-cita kita ingin jadi seorang dokter dengan cita-cita yang besar gitu, dengan usaha yang sudah dilakukan gitu, terus tiba-tiba kayak dikat gitu ya. Dikat. Tapi akhirnya disitulah Sekar benar-benar pernah nengok film-film yang hancurin kamar kan? Oh iya, yang kalau lagi frustasi ngancurin kamar yang gitu. Jadi akhirnya setelah malam kejadian itu, jadi sebelum Sekar pas Ante itu ngomong nelpon, Ante tuh sempat bilang kayak gini, Kak, di Riau aja, gimana sukses itu bukan tergantung kampus kita, kayak gitu. Itu tergantung diri kita, dimanapun kita berada, kalau bisa kita yang menaikkan di mana wadah-wadah yang kita tapaki saat ini. Ya mungkin lebih kurang seperti itu Mbak. Jadi awalnya kita nggak terima karena kita punya ambisi tadi, kita masih kayak ya Allah aku pengen jadi dokter, ya Allah aku udah lama, ya Allah aku udah, seolah-olah seperti ibarat persiapan kalau masalah matang walau alam, tapi kalau masalah panjang kita udah panjang gitu, jadi sudah jauh gitu. Udah jauh, jadi ibarat kata hanya karena masa aku nyerah gitu aja. Awalnya sempet berontak di hati, akhirnya memang malam itu Sekar kayak menghancurkan isi kamar Sekar, menghancurkan dalam arti itu marah kepada diri sendiri. Kayak ini aku apa maksud dibalik semua itu kita belum dapat Mbak. Mungkin yang namanya setelah kesulitan ya. Akhirnya Sekar okein besok paginya, tapi malam itu saya udah berusaha mencari gimana caranya tetap kuliah di Riau. Karena Sekar nggak mau gak biar waktu itu, nggak mau gimana cara Sekar kuliah tetap tahun ini. Tapi itulah sampai pagi itu Sekar berusaha searching di kayak PTN beberapa yang tersisa, cari yang mandiri, mata buka terakhir gitu. Ternyata udah tutup H-1 yang malah sebelum H+1 malah ya, H+1 semalam tuh udah tutup hari terakhirnya. Itu buat Sekar, ya Allah. Tapi ternyata Mbak, kira Sekar hancurnya Sekar di sana. Sekar kira hancurnya Sekar karena itu, tidak. Jadi pas zuhur
Sekar lagi sholat zuhur, tiba-tiba tetangga ngetuk pintu Sekar, tiba-tiba bilang ayah sama adik Sekar kecelakaan tunggal alias jatuh pas pulang dari masjid dan langsung dibawa ke puskesmas. Itu kejadiannya setelah Mbak dibilang nggak usah sekolah. Malamnya baru gitu. Ngomong itu jangan. Gitu. Situ sering langsung kayak ngerasa, saya kira sedih terdalam Sekar itu Sekar gagal kuliah. Ternyata enggak. Ternyata yang paling sedih di dunia ini tuh teman-teman ketika keluarga kita itu kenapa-napa. Saat lihat keluarga kita terluka gitu. Iya, itu makin hancur Mbak. Tuh kayak gimana ya, kayak ya Allah gitu. Ternyata sakitnya nggak kayak tadi malam ya. Kayak ternyata lebih parah nih sakitnya. Iya, sakitnya aduh nggak bisa, pokoknya sampai nggak bisa ngomong. Dan kebetulan puskesmas dekat dari rumah, hanya mendaki. Saya langsung sama bunda. Saya kira bunda Sekar lebih kuat mungkin pada Sekar Mbak waktu itu. Ayah alhamdulillah nggak terlalu kenapa-napa, cuman kena ketimpa knalpot. Adik Sekar yang lumayan parah waktu itu, benar-benar bolong kakinya, kukunya pun nggak salah tanggal semua. Ya kalau kuku tanggal Mbak tahu lah ya. Iya, aduh. Gimana ininya? Nggak salah. Biasa sakit. Jadi waktu itu adik Sekar kena di infus, sekarang langsung menghampiri dia, menguatkan dia karena tidak boleh tidur waktu itu. Karena lagi dijahit ya. Itu adik Sekar bilang yang buat Sekar makin, Sarah udah ngelupain masalah kuliah waktu itu, udah kayak udah lupain dulu deh masalah kuliah karena Sarah ini ngerasa jauh lebih sakit dari apa yang Sarah bayangkan. Akhirnya barulah sampai di sana di puskesmas, tiba-tiba Sekar bilang Ibal kuat ya, aman kok, kita akan berusaha nguatin adik kita. Dan kebetulan adik Sekar cuma satu. Situ adik saya tiba-tiba bilang, Kak kuliahnya di Riau aja ya. Adik tuh dia jarang ngomong, dia pendiam. Dia pendiam banget orangnya. Kita kayak interaksi ngapain heboh-heboh gitu kan. Cuman ketika seorang adik ngomong kayak gitu, bagi Sekar tuh kayak harapan banget gitu, kayak oh berarti amanahku emang di sini gitu. Maaf ya. Okay. Amanahku cuma di sini gitu. Dan saya ngelihat bunda waktu itu lebih hancur panikan daripada Sekar gitu. Mungkin yang namanya kondisi orang tuh beda-beda, yang kuat-kuat kali, ada yang kuat rapuh cepet banget rapuhnya gitu. Saya ngeliat bunda saya bener-bener nangis, malah lebih histeris bunda Sekar daripada adik Sekar yang kecelakaan. Adik Sekar malah berusaha tenang dianya gitu, malah ada yang enjoying gitu. Situ saya ngerasa kayak masa Sekar cuma masalah kuliah sedih kayak gitu. Situ kayak ngerasa oh nggak bisa. Situlah bener-bener nguatin, dan alhamdulillahnya Allah mudahkan, ada yang udah pulih pelan-pelan. Dan memang ada rezeki juga di keluarga kami. Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang bagi kami itu luar biasa. Apa itu luar biasa? Ayah bunda tahun itu Allah izinkan, Allah panggil untuk berangkat ke Baitullah haji. Setelah perjuangan yang udah lama dari tahun berapa? Tahun 2008 2009 gitu daftar haji pelan-pelan. Tapi alhamdulillah Allah panggil ke naik haji itu 2018 tuh bagi Sekar tuh kebahagiaan yang luar biasa, karena bagi Sekar jarang pasangan bisa berangkat haji tuh berdua sama-sama tuh susah banget. Bener. Itu bagi Sekar tuh orang tua Sekar, bagi Sekar tuh orang tua tuh kayak idola Sekar banget, idola dalam arti kayak banyak kali pesan yang membuat Sekar tuh terdiam dalam arti tuh aku harus memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang ayah sama bunda minta secara tersirat. Orang tua nggak pernah minta secara langsung kok. Orang tua itu pasti minta yang mungkin ada secara tersirat, ada dengan kata-kata doa, dan itu kita harus peka terhadap hal itu. Situ yang buat Sekar kayak Allah, aku harus bisa. Jadi setelah bunda kena pergi haji, akhirnya Sekar menemani adik dalam kondisi yang harus memulihkan keadaannya. Ada satu hal yang membuat Sekar, inilah bagi Sekar ini kunci Mbak. Apa kuncinya? Tiba-tiba bunda bilang, bunda ada kartu Muhammadiyah Kak, tahun 96. Hah? Itu bunda tiba-tiba ngasih ini tuh. Ya, tertarik gak? Universitas Muhammadiyah Riau. Gimana tuh bun? Karena terus terang Mbak, Sekar sendiri aja, karena pertama mungkin udah jarang ke Pekanan, namanya kami bukan orang kota gitu, Mbak, kami dari desa, dari kampung kami masing-masing. Itu kayak ada umriah, Masya Allah. Itu kayak ada ya umriah ada gitu. Umriah, Masya Allah. Itu kaget karena tahunya Universitas Muhammadiyah itu waktu zaman Sekar belum banyak banget, maksudnya Sekar masih kayak paling di Jawa gitu kan Mbak. Bener. Jadi kayak pas ngeliat itu kayak ya Allah ada gitu. Tapi ragu pun kayak mana nanti. Ya, ini swasta ya gimana, gitu. Nggak apa-apa bawa aja dulu. Jadi sempat cek brosurnya, memang ada bahasa kayak potongan-potongan gitu.
memberanikan diri lah ke sini. Namun sebelum itu ayah tiba bilang ada satu hal yang membuat Sekar semakin yakin untuk berjalan ke Universitas Muhammadiyah. Ayah tiba-tiba ngajak Sekar duduk, Mbak. Itu langka banget bagi Sekar, seorang ayah ngajak kita duduk untuk berbicara empat mata. Kak, ayah lihat kakak sering berkecimpung dalam dunia komunikasi. Kakak tampil berani. Kakak mau, maksudnya tuh kakak mau, kakak bisa dan kakak melakukannya katanya. Kenapa nggak coba ilmu komunikasi aja? Haruskah kedokteran aja di hati kakak katanya? Oh, ayah sempat ngomong kayak gitu. Ayah lebih kurangnya kayak gitu, Sekar masih ingat. Itu jadi bahan pikiran sama Sekar. Dan satu lagi, akhirnya dari semua, karena udah bingung lagi mau ke kampus mana, jadi Sekar tuh ada mencapkan dalam hati Sekar, Mbak. Sekar nggak mau nyari universitas yang ada kedokteran di dalamnya. Oh, jadi setelah gagal itu tuh kayak coba menghindari Kedokteran. kampus-kampus yang ada kedokteran. Ya. Udah deh, skip aja deh gitu ya. Kenapa itu muncul? Karena ketika Sekar udah mendapatkan kata-kata dari orang tua yang mungkin Sekar nggak tahu lah. Orang tua sebenarnya mungkin ayah sama bunda Sekar mungkin mau aja tuh, tapi ada hal yang mungkin diperhatikan, ada hal yang harus dijaga dari anaknya. Kalau anaknya kuliah di sini gimana, wajar sama orang tua. Nah, jadi disitulah kan Mbak, orang tua Sekar sempat bilang beda komunikasi aja coba kayak gitu. Jadi Sartu punya slogan juga, kalimat namanya move on satu hari. Bukan berarti move onnya satu hari langsung lupa, enggak. Dia bakalan ingat. Cuman memang ngerubah target namanya kayak. Iya. Situ memang ya Allah, saya minta doa banget sama ayah bunda Sekar waktu pergi haji. Tolong doakan kakak dimanapun kakak dan Sekar ngerasa itu doa ayah bunda Sekar pas di Mekah juga. Tanah suci sana Iya, ya gitu. Allah mudahkan untuk proses kuliah kalau memang tadi kakak di sini. Akhirnya memberanikan diri ke sini, teng. Waktu itu bersama siapa nih kesini? Nah, sama teman, nggak ada sama orang tua lagi. Teman doang kesini. Ya, gitu modal teman pagi-pagi pergi ke ke sini pagi banget. Tapi disitulah saya ngerasa ya Allah, kalau memang ini jalannya Allah mudahkan. Kayak seolah-olah memberi tanda gitu. Ketika Sarah masuk ke sini Mbak, daftar itu benar-benar Allah mudahkan Mbak. Daftar langsung tes narkoba kan di klinik ini. Alhamdulillah keren sih, Universitas Muhammadiyah, nggak harus kita ke klinik yang lain ya. Luar biasa lah pokoknya. Udah punya klinik sendiri. Iya, gede lah, besar banget lah, udah bagus. Terus tes kesehatan juga di sana. Jadi udah kayak lengkap Mbak. Kita nggak harus pusing harus kemana, kayak langsung gitu Mbak. Cuman tes bentar, cek kesehatan bentar, langsung balik sini cuman antar surat. Itu kayak Allah mudahkan, langsung potong 50% yang mungkin harus Sekar bayar banyak. Bahkan sebenarnya nggak bayar banyak waktu saya hitung-hitung, enggak, sama sekali nggak. Potongan 50% makin ya Allah makasih. Itu kayak entahlah Mbak. Jadi ke dalam bahasa anak sekarang itu kayak masuk umri itu sat-sat banget gitu ya. Ya Allah, sat-sat banget kayak semudah itu, segampang itu urusannya gitu. Ya bener. Ya sesuai dengan Muhammadiyah yang pencerah itu ya bagi Sekar. Alhamdulillah Allah memberikan jalan bagi Sekar. Saya menemukan titik cerah Sekar di sini. Saya merasa optimis dalam arti memang lucu sih awal daftar mau jurusan apa gitu kan. Bingung, mungkin dikira nggak niat kali ya, padahal udah niat banget gitu. Cuman bingung aja jurusan apa karena I have a trauma. Dan awalnya tuh ya cuman ada fokus kedokteran gitu ya, nggak sempet mikirin jurusan lain sebelumnya gitu ya. Jadi teman-teman yang egois ya, jangan kayak Sekar ngotot ini aja, kalau bisa buka cakrawalanya gitu. Dan itulah kejadiannya Mbak. Alhamdulillah Allah mudahkan, selesai sat nyatakan jadi camaba umri. Ya Allah lega banget. Dan kemudian mulai menempuh pendidikan di umri. Alhamdulillah. Gimana, menyenangkan gak sih kalau di umri? Masya Allah. Terus terang aja teman-teman, Universitas Muhammadiyah Riau benar-benar menjadi partner saya dalam meraih cita-cita. Bagi Sekar itu bukan slogan semata, itu bukan slogan biasa bagi Sekar, karena Sekar sendiri merasakan yang sebenarnya, bahwa ternyata Umri benar-benar memberikan seperti temannya Sekar ketika berjuang di sini. Dan di sini juga Allah tunjukkan bahwa passion Sekar juga di sini, komunikasi. Dan Umri menjadi benar-benar mewujudkan cita-cita gitu ya. Sesuai. Itulah Mbak, dan buktinya sekarang dengan dibantu dosen yang sangat berkualitas, rekan-rekan yang sangat inovatif, kreatif yang luar biasa. Dosen-dosen pun di sini benar-benar ya, maksudnya nggak sepemikiran sekarang, maksudnya kayak takutnya killer banget atau gimana. Ternyata
wave adaptasi yang keren tuh Umri bagi sekarang. Iya, dan Umri itu friendly banget gitu, Friendly dosen-dosennya masih muda gitu, dan kekinian juga gitu. Muda bukan berarti muda nggak berkualitas, tapi luar biasa banget bagi Sekar, benar-benar menjadikan teman kita atau adiknya untuk meraih. Bagi Sekar seperti itu Bang. Di situ sekarang akhirnya mengasah semuanya selama 4 tahun ini, walaupun Sekar waktu SMA jurusannya IPA. Mungkin teman-teman jurusannya IPA mana tahu bisa jadi passion Anda di jurusan IPS. Bukan berarti IPS nggak bagus teman-teman, tapi percayalah yang namanya skill apapun itu, kalau teman-teman yang ngasahnya serius, insya Allah berhasil. Bener banget. Itu sih Mbak bagi sekarang. Nah terus apa yang namanya Mbak Sekar di UMI itu juga kuliahnya jadi sambil kerja ya, kerja dengan menyenangkan ya, sesuai dengan passionnya gitu. Ini Mbak, saat awal masuk Umri takut kayak bisa nggak ya sambil kerja. Akhirnya nekat dalam arti Sekar waktu masuk magang, Sekar langsung kerja di salah satu radio di Pekanbaru. Alhamdulillah sempat jadi penyiar termuda juga, karena paling kecil waktu itu, umur Sekar masih 18 tahun, masuk 19 nggak salah. Sekar daftar di radio dan jadi penyiar selama 1 tahun. Alhamdulillah itu buat Sekar kayak skill salah satu tambahan, dan Sekar memang langsung terjun ke dunia MC freelance Sekar. Alhamdulillah benar-benar diajarkan banget sesuai dengan passion Sekar, dan alhamdulillah Allah mudahkan rezeki Sekar melalui dunia komunikasi juga. Oke, jadi ya it's okay kalau sekarang ini adik-adik yang lagi gagal itu mau sedih, mau nangis mungkin karena setelah semua usaha yang dilakukan, kayak ya aku udah ngelakuin sebanyak ini nih tapi kok aku gagal gitu. Nggak apa-apa, kan kita semua punya emosi, tapi percaya kalau kita tuh punya takdir yang baik gitu. Kita ya udah lanjutin aja jalannya. Kalau mungkin nggak di sini, kita bisa coba di tempat lain gitu. Gitu ya, benar. Dan satu lagi, Universitas Muhammadiyah ini keren. Kenapa? Dimanapun kita berada, Universitas Muhammadiyah itu bakalan ada teman-teman. Bukan bakalan, emang pasti ada dimanapun kita berada. Bahkan Universitas Muhammadiyah itu banyak ya Mbak ya, sampai ke Sabang, Malaysia. Banyak banget. Iya. Nah jadi mungkin teman-teman khususnya dari daerah Riau apalagi ya, jangan lupa masuk Umri, luar biasa. Karena alhamdulillah ya Mbak, ada satu kata, bukan satu kata sih, orang ayah bunda sekarang ngomong kayak gini ketika udah di kondisi kayak gini. Kak, bunda jadi ingat kata almarhum Abah. Jadi saya punya kakek udah wafat. Almarhum Abah Sekar itu pengen banget punya anak yang pandai ngomong, maksudnya bisa tampil di layar kaca, bisa bijaksana lah dalam arti di bidang komunikasi. Bunda bilang, bunda pemalu Kak, bunda nggak bisa mewujudkan itu. Tapi Allah Maha Baik ya Kak, Allah kasihnya ke cucunya. Itu bagi suara kayak tapi sayangnya Abah udah nggak bisa melihat kakak kayak gini, kata bunda kan. Itu yang buat Sekar kayak alhamdulillah ya Allah. Maksudnya dalam arti kayak setidaknya walaupun ada gagal-gagal, proses pasti ada. Ya mau siapapun yang teman-teman tanya pasti mempunyai proses kegagalan, tapi percayalah yang namanya gagal itu bukan berarti ngestak di sana. Insyaallah ada yang benar-benar di ujung sana bakalan ada orang yang sangat bahagia, orang-orang yang benar-benar mensupport kita insyaallah dengan apa yang kita capai. Oke, benar. Jadi aku tuh sempat baca buku beberapa hari lalu, katanya hidup itu kayak musim. Nah, betul, musim. Jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada musim semi gitu. Ya anggap aja kegagalan kita kali itu ya musim dingin yang kayak dingin dan segala macam. Tapi percaya deh kalau musim itu bakal berlalu gitu, bakal silih berganti gitu. Jadi ya kalau sekarang kita lagi ada di fase gagal, percaya aja nanti bakal ada kok fase dimana hidup kita tuh lebih cemerlang gitu. Ya benar, sama ibarat roda ya Mbak ya. Namanya roda bakalan pernah di atas, pernah di bawah. Bener. Dan kita akan muter terus. Dan pasti bukan berarti Sekar mulus aja berselama di Umri. Ada, pasti ada namanya perjuangan-perjuangan lainnya, pengorbanan lainnya yang kita rasakan ya Mbak ya. Yang jelas perjuangan itu adalah insya Allah menghasilkan yang sangat luar biasa. Ketika senyum orang tua ada, ketika kita wisuda nanti, ketika tangisan haru orang tua nanti, itu percayalah bahagia itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata Mbak. Oke, benar. Nah terus ini lagi nih, tadi kita sempat ngobrol sih yang tentang ya kalau kita coba ada 2 kemungkinan. Oh iya benar, gagal ataupun berhasil gitu. Tapi kalau kita nggak coba ya udah hasilnya Ya, cuma pasti bakal gagal. Jadi teman-teman jangan pernah takut coba. Kalau selagi ngerasa aku pengen ini dan pengen itu, ya
nggak apa-apa, lanjutin aja jalannya gitu ya, Roy, ya. Benar-benar Mbak. Jadi teman-teman bersyukurlah, teman-teman yang udah berjuang, teman-teman bersyukurlah, teman-teman yang sudah mau membulatkan tekad berjuang, baik tahap-tahap UTBK tadi, baik SN, SB, yang sekarang baru saja SB. Walaupun gagal, teman-teman udah membuktikan bahwa teman-teman adalah para pejuang. Jadi jangan merasa takut, karena orang-orang berjuang udah pasti menang pastinya. Menang dalam arti bahwa teman-teman mempunyai mentalitas yang sangat kuat. Insya Allah mentalitas itu bakalan membangun, Mbak. Mana tahu ada rezeki-rezeki lain yang kita tak pernah sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib, Mbak. Insya Allah kita percayalah, Allah tuh selalu mendatangkan kita rezeki dari hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Insya Allah. Oke, kayaknya cukup perbincangan kita hari ini. Untuk teman-teman, jangan pernah ragu, coba, tetap semangat. Ya, siapa tahu kita nanti berjumpanya di umri ya. Amin, insya Allah. Oke, kalau gitu, see you, bye-bye.